Suamiku hilang 2 tahun lalu, keluarganya mengusirku dan merampas rumah kami. Aku terlantar di terminal bersama anakku, saat seorang kakek misterius tiba-tiba muncul dengan mobil mewah dan berkata, "Masuk." Aku tahu rahasia busuk keluarga itu. "Kita akan jemput suamiku." Teka-teki terjawab. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan turun dengan deras malam itu, seolah langit ikut menangis bersamaku. Namun, air mataku sudah kering. 2 tahun. Sudah 2 tahun lamanya sejak malam jahanam itu, malam di mana 2 orang polisi mengetuk pintu rumahku dengan wajah muram dan topi di tangan. Mereka memberitahukan kabar yang meruntuhkan duniaku dalam sekejap. Mobil Bram, suamiku, ditemukan hancur di dasar jurang di luar kota. Kosong. Tanpa jasad. Tidak ada jejak darah, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Bram hilang, lenyap begitu saja di telan bumi. Sejak hari itu, hidupku berubah menjadi neraka perlahan tapi pasti. Awalnya, keluarga besar Bram, keluarga Atmaja yang terhormat itu, menunjukkan simpati. Ibu mertuaku, Ibu Ratna, memelukku erat saat upacara doa bersama. Kakak iparku, Siska, bahkan berjanji akan membantu mengurus Leo, putraku yang saat itu baru berusia 3 tahun. Namun, topeng kepalsuan itu tidak bertahan lama. Begitu polisi menghentikan pencarian aktif setelah 6 bulan tanpa hasil, wajah asli mereka mulai terlihat. Simpati berubah menjadi ketidaksabaran. Kasih sayang berubah menjadi perhitungan untung rugi. Puncaknya terjadi hari ini. Aku duduk di ruang tamu rumahku sendiri, rumah yang kubangun bersama Bram dengan keringat dan cinta, dengan perasaan kerdil. Di hadapanku, duduk Ibu Ratna dengan wajah dingin dan angkuh, sementara Siska duduk di sebelahnya sambil sibuk memainkan ponsel, seolah nasib adik iparnya ini tidak lebih penting dari status media sosialnya. Di atas meja marmer itu, tergeletak sebuah map berwarna merah yang terlihat menyala, seolah memberi peringatan bahaya. "Tanda tangani ini, Lara," ucap Ibu Ratna tanpa basa-basi. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti seorang eksekutor yang sudah bosan melakukan pekerjaannya. Aku menatap map itu dengan tangan gemetar. "Apa ini, Bu?" tanyaku, meski hatiku sudah mencuitkan firasat buruk. "Surat penyerahan aset," jawab Siska menyambar, matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Kau tahu kan? Perusahaan Bram meninggalkan hutang yang sangat besar? Sebagai istri, kau bertanggung jawab. Tapi karena ibu baik hati, ibu mau menanggung semua hutang itu. Syaratnya, kau harus menyerahkan rumah ini dan sisa saham Bram di perusahaan untuk menutupinya." Hutang? Aku mengerutkan kening, mencoba memproses kebohongan yang mereka coba suapkan padaku. Bram tidak pernah punya hutang perusahaan sebesar itu, Kak Siska. Bram selalu transparan padaku. Keuangan perusahaan stabil sebelum dia menghilang. Aku bahkan melihat laporannya bulan lalu sebelum aksesku diputus. "Kau tahu apa soal bisnis, Lara?" bentak Ibu Ratna tiba-tiba, membuatku tersentak. Wajah tuanya yang biasanya penuh senyum palsu kini menunjukkan kebencian yang nyata. "Kau cuma istri rumahan yang tahunya menghabiskan uang anakku. Selama 2 tahun ini, kami diam saja melihatmu ongkang-ongkang kaki di rumah mewah ini, sementara kami bekerja keras menutupi kerugian akibat kecerobohan suamimu yang bodoh itu." "Bram tidak bodoh," balasku, nafasku mulai memburu. "Dan aku tidak pernah menghabiskan uangnya. Aku hidup hemat demi Leo." "Cukup." Ibu Ratna menggebrak meja. Suaranya menggema di ruangan luas itu, membuat Leo yang sedang bermain di sudut ruangan terkejut dan berlari memeluk kakiku. Aku mendekap anakku erat, melindunginya dari aura jahat nenek dan bibinya sendiri. "Dengar baik-baik," desis Ibu Ratna, mencondongkan tubuhnya ke depan. "Jika kau tidak menandatangani ini sekarang, aku pastikan kau akan kami tuntut ke pengadilan atas penggelapan dana. Kami punya bukti palsu. Maksudku, bukti valid, bahwa kau terlibat dalam kerugian perusahaan. Kau mau masuk penjara dan Leo tumbuh di panti asuhan." Darahku berdesir hebat. Ancaman itu begitu nyata. Keluarga Atmaja punya uang dan kekuasaan. Mereka bisa membeli hukum, mereka bisa merekayasa kebenaran.
Aku hanyalah seorang wanita biasa tanpa koneksi, janda, atau mungkin bukan, dari seorang pria yang hilang. Melawan mereka di pengadilan sama saja dengan bunuh diri. Aku menatap mata Leo yang bulat dan polos. Dia ketakutan. Aku tidak bisa membiarkan dia terpisah dariku. Tidak akan pernah. Dengan tangan gemetar hebat, aku meraih pulpen yang disodorkan Siska. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh menetes di atas kertas bermaterai itu, saat aku menggoreskan tanda tanganku. Tanda tangan yang berarti aku menyerahkan segalanya. Rumah ini, tabungan pendidikan Leo, kenangan kami bersama Bram. Semuanya. Siska tersenyum puas, senyum yang lebih mirip seringai serigala yang baru saja mendapatkan mangsanya. Ia langsung menyambar map itu begitu aku selesai. Bagus. Keputusan yang bijak. Sekarang, kata Ibu Ratna sambil berdiri dan merapikan bajunya yang mahal. Keluarlah. Aku mendongak, bingung. Maksud Ibu? Keluar dari rumah ini. Sekarang juga, tegas Ibu Ratna. Rumah ini sudah menjadi milik perusahaan untuk melunasi hutang. Kami sudah ada pembeli yang akan datang besok pagi. Aku tidak mau ada sampah yang tertinggal di sini. Tapi, Bu, ini sudah malam. Suaraku tercekat, memohon sisa-sisa kemanusiaan yang mungkin masih ada. Setidaknya biarkan kami mengemas barang-barang kami. Biarkan kami tidur satu malam lagi. Besok pagi kami akan pergi. Barang-barang? Siska tertawa meremehkan. Semua isi rumah ini juga disita, Elara. Kau pikir hutang Bram sedikit? Baju-baju mahal mum, perhiasan, mainan Leo, semuanya aset sitaan. Ini gila, teriakku, tidak percaya dengan kekejaman mereka. Baju Leo, mainan anak kecil, kalian mau menyita itu juga? Di mana hati nurani kalian? Leo ini cucu kandung ibu. Ibu Ratna menatap Leo sekilas, tatapan yang dingin seolah melihat orang asing. Cucu yang hanya akan menjadi beban. Bawa dia pergi. Kalian hanya boleh membawa pakaian yang melekat di badan. Itu saja. Satpam, teriak Siska. 2 orang satpam bertubuh besar, orang-orang baru yang tidak kukenal, bukan Pak Ujang yang ramah dulu, masuk ke dalam rumah. Rupanya mereka sudah mempersiapkan ini dengan matang. Seret mereka keluar. Perintah Ibu Ratna dingin. Jangan sentuh anakku. Jeritku saat salah satu satpam mendekat. Aku menggendong Leo yang kini menangis kencang. Aku bisa jalan sendiri. Aku berjalan menuju pintu dengan langkah berat. Setiap langkah terasa seperti pisau yang mengiris hati. Aku melewati foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding, melewati sofa tempat kami biasa menonton film bersama, melewati ruang makan tempat kami berbagi cerita. Semuanya dirampas. Semuanya diambil paksa oleh kerakusan manusia yang seharusnya menjadi keluarga. Sampai di teras, hujan masih turun deras. Tanpa belas kasihan, satpam itu mendorongku hingga aku terhuyung ke halaman basah. Gerbang besi tinggi itu ditutup di depan wajahku dengan bunyi klang yang menyakitkan. Jangan pernah kembali lagi, teriak Siska dari balik gerbang, sebelum berbalik masuk ke dalam rumah yang hangat itu. Aku berdiri di sana, di trotoar yang dingin, basah kuyup dalam hitungan detik. Leo menangis di pelukanku, tubuh kecilnya menggigil. Ibu dingin. Rintih Leo. Suaranya menyayat hatiku lebih tajam dari sembilu manapun. Seseste. Sayang, ada ibu di sini. Ibu akan melindungimu, bisikku, meski aku sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Aku tidak punya uang tunai selain beberapa lembar ribuan di saku celana. Ponselku tertinggal di meja saat aku dipaksa tanda tangan tadi. Dompetku ada di dalam tas yang juga disita. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Kami berjalan menyusuri jalanan komplek perumahan elit itu. Lampu-lampu jalan membiaskan cahaya di genangan air, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan. Tidak ada taksi yang lewat. Tidak ada tetangga yang berani keluar. Semua orang tahu siapa keluarga Atmaja, dan tidak ada yang mau berurusan dengan mereka. Malam itu, aku merasakan titik terendah dalam hidupku. Dikhianati, dirampok, dan dibuang seperti sampah oleh keluarga suamiku sendiri. Namun, di tengah dinginnya hujan yang menusuk tulang, ada api kecil yang mulai menyala di dadaku. Bukan api kehangatan, melainkan api kemarahan. Aku bersumpah,
Demi setiap tetes air mata anakku malam ini, aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang di atas penderitaan kami. Tapi untuk sekarang, aku harus bertahan hidup. Aku harus menyelamatkan Leo. Terminal bus di pinggiran kota itu baunya seperti campuran solar, sampah basah, dan keputusasaan. Atap seng yang menaunginya bocor di sana-sini, membiarkan air hujan menetes membentuk genangan keruh di lantai semen yang retak. Disinilah aku berakhir, duduk meringkuk di bangku kayu panjang yang sudah lapuk, memeluk Leo erat-erat di bawah sorotan lampu neon yang berkedip-kedip suram. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hiruk-pikuk terminal mulai mereda, menyisakan suara mesin bus tua yang menderu dan teriakan para calo yang mulai serak. Orang-orang berlalu lalang dengan wajah lelah, sibuk dengan urusan mereka masing-masing, tak ada yang peduli pada seorang wanita muda dengan baju basah kuyup dan anak kecil yang menggigil di pelukannya. Aku merogoh saku celanaku lagi, menghitung uang receh yang berhasil kutemukan terselip. 3 lembar uang 2000-an dan 2 keping uang 500-an. 7.000 rupiah. Itu saja kekayaanku saat ini. Tiket bus termurah untuk keluar kota harganya 50.000. Bahkan untuk membeli semangkuk mie instan hangat di warung terminal pun uang ini pas-pasan. Dan itu berarti kami tidak akan punya ongkos sama sekali untuk bergerak. Ibu, Leo lapar. Bisik Leo lirih. Bibirnya pucat membiru karena kedinginan. Baju tidur bergambar superhero yang dipakainya tadi basah kuyup. Aku berusaha menghangatkannya dengan jaket tipisku yang juga basah. Tapi sia-sia. Angin malam menusuk kejam. Hatiku hancur berkeping-keping melihatnya. Anakku, yang biasanya tidur di kasur empuk dengan pendingin ruangan, kini harus merasakan kerasnya bangku terminal dan dinginnya angin malam. Sabar ya, nak. Sebentar lagi kita cari makan. Dustaku, aku tidak tahu harus mencari makan di mana. Aku bahkan tidak tahu kami akan tidur di mana malam ini. Apakah kami akan menjadi gelandangan? Pikiran itu membuat air mataku kembali menetes, bercampur dengan sisa air hujan di pipi. Aku memandang ke sekeliling, mencari celah, mencari harapan. Tapi dunia sepertinya sudah menutup mata. Sebuah bus jurusan luar kota melaju pergi, membawa orang-orang yang punya tujuan. Aku tidak punya tujuan. Rumah orang tuaku sudah dijual sejak lama setelah mereka meninggal. Saudara jauh? Aku tidak punya kontak mereka karena ponselku dirampas. Aku sendirian di dunia yang kejam ini. Rasa kantuk dan lelah mulai menyerang. Leo akhirnya tertidur dalam posisi duduk karena kelelahan menangis. Kepalanya bersandar di dadaku. Aku mengusap rambutnya yang lembab, berdoa dalam hati. Tuhan, jika Engkau masih ada, tolong kami. Tolong anakku. Jangan biarkan dia menderita karena ketidakberdayaku. Tiba-tiba, suasana di depan peron terminal berubah sedikit hening. Suara bising knalpot bajai dan angkot seolah teredam oleh kehadiran sesuatu yang asing. Dari arah pintu masuk terminal, sebuah sorot lampu mobil yang sangat terang membelah kegelapan malam. Cahayanya berbeda, bukan kuning kusam seperti lampu kendaraan umum, tapi putih tajam dan mewah. Sebuah mobil sedan hitam meluncur pelan memasuki area terminal yang becek. Itu bukan mobil biasa. Itu adalah sedan klasik model lama, jenis Rolls-Royce atau Bentley tua yang terawat sempurna, mengkilap seolah tidak tersentuh debu jalanan. Kontrasnya begitu menyakitkan mata, sebuah simbol kemewahan absolut di tengah kubangan kemiskinan. Semua mata di terminal tertuju pada mobil itu. Para calo berhenti berteriak, pedagang asongan menahan langkah. Siapa orang kaya gila yang membawa mobil kolektor ke terminal bus kumuh ini di tengah malam buta? Mobil itu berhenti tepat di depan bangku tempatku duduk. Jantungku berdegup kencang. Apakah ini orang suruhan Ibu Ratna? Apakah mereka belum puas mengusirku dan kini datang untuk memastikan aku benar-benar hancur? Atau mungkin mereka mau mengambil Leo? Aku mengeratkan pelukanku pada Leo, siap untuk lari atau melawan meski tenagaku sudah habis. Kaca jendela belakang mobil itu turun perlahan dengan suara desingan halus mesin elektrik. Dari balik kaca yang gelap, muncul sesosok wajah yang belum pernah kulihat seumur hidupku. Seorang kakek tua. Usianya mungkin sekitar 70-an, tapi wajahnya masih menyeratkan sisa-sisa ketampanan masa muda yang tegas. Rambutnya putih sempurna disisir rapi ke belakang. Ia mengenakan setelan jas hitam yang terlihat sangat mahal, lengkap dengan sapu tangan sutra di saku dadanya. Namun,
Yang paling mencolok adalah matanya. Matanya tajam, namun teduh. Ada sorot wibawa yang membuat siapapun yang melihatnya akan menunduk segan. Tapi saat matanya bertemu denganku, aku melihat kesedihan. Kakek itu menatapku, lalu menatap Leo yang tertidur. Ia tidak tersenyum, tapi ekspresinya melunak. "Masuk," katanya. Suaranya berat dan berwibawa, terdengar jelas meski tidak berteriak. Aku ternganga, bingung dan takut. "Maaf, Bapak bicara dengan saya?" "Siapa lagi wanita bodoh yang membiarkan anaknya kedinginan di terminal ini?" Jawabnya ketus, tapi nada bicaranya tidak bermaksud menghina. Itu lebih terdengar seperti teguran seorang ayah yang khawatir. "Masuk ke mobil. Jangan biarkan cucuku kedinginan lebih lama lagi." "Cucuku?" Duniaku seakan berhenti berputar sejenak. Apa maksud orang tua ini? Cucu? Leo adalah anak Bram dan aku. Bram adalah anak tunggal Ibu Ratna, setidaknya itu yang kutahu. Kakek Bram dari pihak ayah sudah meninggal 10 tahun lalu. "Siapa orang ini?" Saya tidak kenal Bapak," jawabku gagap, mundur sedikit sambil mendekap Leo. "Jangan mendekat atau saya akan teriak." Kakek itu menghela napas panjang, seolah menghadapi anak kecil yang keras kepala. Pintu mobil terbuka dari dalam. Bukan supir yang membukanya, tapi kakek itu sendiri yang mendorong pintu. "Namaku Dharma," ucapnya tegas. "Dharma Atmaja. Paman dari suamimu, Bram. Dan aku tahu apa yang sebenarnya terjadi pada keponakanku 2 tahun lalu." Nama itu, Atmaj. Nama belakang yang sama dengan suamiku. Tapi Bram tidak pernah bercerita punya paman bernama Dharma. Ibu Ratna selalu bilang ayah Bram adalah anak tunggal. Bram hilang kecelakaan. Cicitku, keraguan mulai goyah oleh rasa penasaran dan keputusasaan. "Kecelakaan?" Kakek Dharma mendengus sinis, matanya berkilat marah. "Itu yang mereka katakan padamu? Itu yang wanita ular bernama Ratna katakan?" "Tidak, Nak. Itu bukan kecelakaan. Dan Bram belum tentu mati." Jantungku serasa mau meledak. Bram belum tentu mati? Harapan yang sudah lama kubur dalam-dalam tiba-tiba menyeruak keluar, menyakitkan tapi juga menghidupkan. "Masuklah, Lara," suara kakek Dharma melembut. "Aku tidak punya niat jahat. Lihatlah keadaanmu. Lihat anakmu. Kau bisa terus keras kepala di sini dan membiarkan Leo sakit paru-paru. Atau kau bisa ikut denganku, mendapatkan tempat hangat, makanan, dan jawaban atas semua pertanyaanmu. Pilihan ada di tanganmu." Aku menatap Leo. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya mulai gemetar dalam tidurnya. Aku menatap terminal yang gelap dan menakutkan, lalu menatap interior mobil yang hangat dengan jok kulit yang empuk. Dan yang terpenting, tatapan mata kakek itu. Entah kenapa, aku mempercayainya. Ada ketulusan di balik wajah tegasnya yang mengingatkanku sedikit pada senyum Bram. Aku tidak punya pilihan. Demi Leo. Demi kebenaran tentang Bram. "Baik," bisikku. Aku berdiri dengan kaki gemetar, menggendong Leo, dan melangkah masuk ke dalam mobil mewah itu. Aroma kulit mahal dan kayu cendana langsung menyambutku, menggantikan bau busuk terminal. Pintu tertutup, meredam suara hujan dan bising dunia luar. Saat mobil mulai bergerak perlahan meninggalkan terminal, kakek Dharma menyodorkan sebuah selimut tebal nan lembut. "Selimuti dia," perintahnya pendek. Aku menyelimuti Leo, lalu menatap kakek itu dengan lekat. "Anda bilang, Anda tahu rahasia mereka? Dan Bram dia masih hidup?" Kakek Dharma menatap lurus ke jalanan di depan, tangannya menggenggam tongkat kayu berkepala perak dengan erat. "Keluarga Atmaja yang kau kenal sekarang adalah parasit," ujarnya dingin. "Mereka membuangku 30 tahun lalu, karena aku menolak cara kotor mereka. Dan 2 tahun lalu, mereka menyingkirkan Bram karena dia mulai menyadari kebusukan itu. Malam ini, Lara, kita akan memulai perang. Kau, aku, dan memori tentang Bram. Kita akan mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikmu dan Leo." Mobil sedan hitam itu melaju menembus malam, membawaku menjauh dari kehancuran, menuju sebuah takdir baru yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Dendam ini baru saja dimulai. Hening. Hanya itu yang mengisi ruang di dalam mobil sedan mewah ini.
Suara hujan yang tadi menderu marah di luar sana kini hanya terdengar seperti ketukan jari yang sopan di jendela kaca berlapis ganda. Aku duduk kaku di jok kulit berwarna krem yang empuknya, seakan ingin menelan tubuhku yang lelah. Di pelukanku, Leo masih tertidur pulas. Nafasnya mulai teratur seiring dengan hangatnya suhu di dalam kabin yang diatur sempurna. Aku melirik ke samping, ke arah sosok tua yang duduk dengan postur tegak sempurna itu. Kakek Dharma. Namanya masih terasa asing di lidahku, namun kehadirannya memancarkan aura yang aneh, campuran antara bahaya dan perlindungan. Ia tidak bicara sepatah kata pun sejak mobil meluncur meninggalkan terminal. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke jalanan aspal yang disorot lampu mobil, sementara jari-jarinya yang keriput namun kokoh mengetuk-ngetuk kepala tongkat peraknya secara berirama. Pikiranku berkecamuk. Apakah aku baru saja membuat keputusan bodoh? Aku baru saja masuk ke mobil orang asing yang mengaku sebagai kerabat suamiku, di tengah malam buta, membawa anakku yang masih balita. Bagaimana jika dia berbohong? Bagaimana jika dia justru ingin mencelakai kami? Tapi, bayangan wajah Ibu Ratna dan Siska yang mengusirku tadi kembali menari-nari di benakku, mematahkan segala keraguan. Tidak ada yang lebih buruk daripada kembali ke jalanan. Setidaknya, di sini hangat. Jangan berpikir terlalu keras. Nak, keningmu bisa keriput sebelum waktunya. Suara bariton itu tiba-tiba memecah keheningan, membuatku tersentak. Kakek Dharma menoleh padaku, seulas senyum tipis, sangat tipis, terukir di bibirnya. Aku tahu kau punya ribuan pertanyaan. Simpan itu sampai kita tiba. Perutmu dan anakmu perlu diisi dulu. Kemana kita akan pergi, Kek? Tanyaku memberanikan diri. Panggilan, Kek, keluar begitu saja, terasa lebih sopan daripada memanggilnya, Tuan. Ke tempat di mana Atmaja yang asli seharusnya berada. Jawabnya penuh teka-teki. Perjalanan itu memakan waktu hampir 1 jam. Kami meninggalkan hiruk-pikuk kota, melewati jalan tol, dan mulai memasuki jalanan yang lebih sepi dan berkelok menanjak. Pepohonan besar mulai mendominasi pemandangan di kiri kanan jalan, menggantikan gedung-gedung beton. Akhirnya, mobil berbelok memasuki sebuah gerbang besi tua yang menjulang tinggi, jauh lebih besar dan lebih kuno daripada gerbang rumah mewah yang baru saja merampas segalanya dariku. Jalan masuknya panjang, diapit oleh pohon-pohon pinus yang rimbun. Di ujung jalan, sebuah bangunan megah bergaya kolonial Belanda berdiri kokoh. Dindingnya terbuat dari batu alam yang kokoh, dengan pilar-pilar besar menyangga beranda depan. Ini bukan sekadar rumah, ini adalah benteng. Namun, berbeda dengan rumah Ibu Ratna yang penuh dengan lampu kristal mencolok dan dekorasi emas norak, rumah ini terasa hidup dengan cara yang misterius. Lampu-lampu kuning temaram menyala di beberapa jendela, memberikan kesan hangat namun tertutup. Mobil berhenti di depan lobi utama. Seorang pria parubaya berseragam rapi segera membukakan pintu. "Selamat datang kembali, Tuan Besar," sapa pria itu sambil membungkuk hormat, lalu menatapku dengan sedikit terkejut namun segera menyembunyikannya dengan senyum sopan. "Pak Udin, siapkan kamar tamu di sayap timur. Dan minta Bei Minah siapkan sup hangat serta susu coklat panas. Kita punya tamu istimewa," perintah kakek Dharma seraya turun dari mobil dengan bantuan tongkatnya. Aku turun dengan canggung, masih menggendong Leo yang mulai menggeliat bangun. "Ibu, kita di mana?" tanya Leo dengan suara serak khas bangun tidur. Matanya mengerjap melihat kemegahan di sekelilingnya. "Kita di tempat aman, sayang," bisikku, berharap itu benar. Kami digiring masuk ke dalam ruang tamu yang luasnya luar biasa. Langit-langitnya tinggi, dengan sebuah chandelier antik yang tidak terlalu terang namun elegan. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan-lukisan tua dan rak-rak buku yang menjulang sampai ke plafon. Aroma di sini khas, campuran wangi kayu tua, lilin aromaterapi, dan sedikit aroma tembakau pipa yang maskulin. Setelah Leo diberi makan sup ayam hangat yang lezat dan segelas susu coklat oleh seorang wanita tua yang ramah bernama Bei Minah, anakku kembali tertidur di sofa beludru yang nyaman. Bei Minah kemudian membawa Leo ke kamar yang sudah disiapkan, meninggalkanku berdua dengan kakek Dharma di ruang kerja pribadinya. Ruang kerja itu terasa seperti museum. Di balik meja kayu mahoni raksasa, kakek Dharma duduk di kursi kulitnya yang besar, menatapku tajam. "Duduklah, Lara," ia menunjuk kursi di hadapannya. Aku duduk, meremas jari-jariku yang masih terasa dingin. "Keh,
Anda bilang Anda tahu apa yang terjadi pada Bram. Dan Anda bilang, Anda pendiri perusahaan Atmaja? Kakek Dharma menghela napas panjang. Ia membuka laci mejanya, mengeluarkan sebuah bingkai foto lama. Ia meletakkannya di hadapanku. Foto hitam putih itu menampilkan 3 orang pria muda. Salah satunya jelas adalah kakek Dharma saat muda, berdiri di tengah dengan penuh percaya diri. Itu aku, dan di sebelah kananku adalah adikku, Gunawan, ayah dari suamimu, Bram. Mulainya, suaranya terdengar menerawang ke masa lalu. 40 tahun lalu, aku mendirikan Atmaja Group dengan prinsip sederhana, kerja keras dan kejujuran. Kami memulai dari bisnis tekstil kecil, hingga menjadi raksasa properti. Ia berhenti sejenak, matanya meredup. Tapi uang mengubah manusia, Elara. Saat perusahaan semakin besar, Gunawan mulai serakah. Dia dan istrinya, Ratna, wanita ular yang kau panggil ibu mertua itu, mulai bermain kotor. Mereka menyuap pejabat, memalsukan laporan, bahkan menggusur tanah rakyat kecil dengan kekerasan demi proyek kami. Aku menentang keras. Aku ingin memecat mereka. Tangannya mengepal erat di atas meja. Tapi aku kalah langkah. Ratna sangat licik. Dia memanipulasi dewan direksi, memalsukan tanda tanganku, dan membuat skenario seolah-olah akulah yang korupsi dan sakit jiwa. Mereka membuangku, Elara. Mereka mengambil alih perusahaanku dan menendangku keluar dari rumah yang kubangun sendiri. Sejak saat itu, aku hidup dalam bayang-bayang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatanku yang terserak. Aku mendengarkan dengan mulut ternganga. Cerita ini menjelaskan kenapa Ibu Ratna selalu terlihat begitu ambisius dan menghalalkan segala cara. Sifat itu sudah mendarah daging. Lalu, Bram? Tanyaku lirih. Wajah kakek Dharma melunak saat nama Bram disebut. Bram berbeda. Dia mirip denganku, bukan dengan orang tuanya. Dia anak yang baik, jujur, tapi naif. Awalnya dia tidak tahu apa-apa tentang sejarah kelam keluarga kami. Ratna menutupinya dengan rapi. Tapi, kakek Dharma bangkit dari kursinya, berjalan menuju sebuah lemari buku. Ia menekan sebuah panel kayu tersembunyi, dan lemari itu bergeser sedikit, memperlihatkan sebuah brankas kecil. Namun ia tidak membukanya, hanya menyentuhnya. 2 tahun setengah yang lalu, Bram mencariku. Lanjutnya. Apa? Mataku membelalak. Bram menemui kakek? Tapi Bram tidak pernah cerita padaku. Dia melindungimu, Elara, potong kakek Dharma cepat. Bram datang ke rumah ini, malam-malam, persis seperti kau sekarang. Dia menangis. Dia bilang dia menemukan ketidakberesan dalam laporan keuangan perusahaan. Ada aliran dana besar yang masuk dari sumber antah berantah, dicuci lewat proyek-proyek fiktif, lalu mengalir ke rekening pribadi ibunya dan beberapa mitra gelap. Air mataku mulai menggenang. Bram, suamiku yang pendiam itu, menanggung beban seberat ini sendirian? Bram ingin melapor ke polisi, tapi dia takut. Dia takut padamu dan Leo. Dia tahu ibunya punya koneksi dengan orang-orang berbahaya. Lanjut kakek Dharma, kini berbalik menatapku intens. Aku menyarankannya untuk mengumpulkan bukti konkret. Dan dia melakukannya. Selama 6 bulan sebelum dia menghilang, Bram sering ke sini. Kami menyusun rencana untuk menjatuhkan Ratna dan mengembalikan Atmaja ke jalan yang benar. Lalu dia menghilang. Bisikku, rasa sakit menghujam dadaku. Ya. Dia menghilang tepat sehari sebelum dia berjanji akan menyerahkan semua bukti itu ke kejaksaan. Suara kakek Dharma bergetar menahan amarah. Mobilnya ditemukan di jurang. Polisi bilang kecelakaan karena rem blong. Omong kosong. Itu peringatan. Mereka tahu Bram tahu. Jadi, Bram dibunuh? Tanyaku, nafasku tercekat. Itu yang mereka ingin kita percayai. Jawab kakek Dharma tegas. Tapi mayatnya tidak pernah ditemukan, Elara. Dan naluriku berkata lain. Bram cerdas. Dia pasti punya rencana cadangan. Jika dia merasa nyawanya terancam, dia mungkin bersembunyi. Atau disembunyikan. Ia berjalan mendekatiku, menatap mataku dalam-dalam. Selama 2 tahun ini, aku mengawasi kalian dari jauh. Aku melihat bagaimana Ratna dan Siska memperlakukanmu.
Aku menahan diri untuk tidak bertindak, karena aku menunggu mereka lengah. Hari ini, saat mereka mengusirmu, mereka membuat kesalahan fatal. Mereka pikir mereka sudah menang mutlak. Mereka pikir kau sudah hancur dan tidak berbahaya. Kakek Dharma mengulurkan tangannya padaku. Tangan tua itu kasar, tapi hangat. Mereka salah, Elara. Mereka tidak tahu bahwa kau sekarang bersamaku. Aku punya uang, aku punya sumber daya, dan aku punya dendam yang harus dibayar. Tapi aku butuh kau. Bram menyembunyikan kunci kehancuran keluarga Atmaja di tempat yang hanya bisa diakses olehmu. Bukan aku, bukan ibunya, tapi kau. Aku menunjuk dadaku sendiri, bingung. Tapi aku tidak tahu apa-apa, Kek. Kau akan tahu, jawabnya mantap. Besok pagi kita akan mulai. Mulai malam ini, kau bukan lagi janda lemah yang bisa diinjak-injak. Kau adalah sekutuku. Kita akan merebut kembali perusahaan itu, rumahmu, dan kita akan mencari Bram sampai ketemu. Apakah kau bersedia, Elara? Aku menatap tangan tua yang terulur itu. Di luar sana, aku adalah wanita gelandangan tanpa masa depan. Di ruangan ini, aku ditawari sebuah pedang untuk membalas setiap tetes air mata yang jatuh karena kekejaman Ibu Ratna. Demi Leo, demi kehormatan suamiku, dan demi keadilan. Aku menyambut uluran tangan kakek Dharma dan menjabatnya erat. Saya bersedia, Kek. Apapun caranya, kita hancurkan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, aku tidur bukan dengan air mata kesedihan, melainkan dengan api tekad yang membara di dada. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah tirai jendela yang tebal, membangunkan aku dari tidur yang paling nyenyak yang pernah kurasakan selama berbulan-bulan. Sejenak, aku lupa di mana aku berada. Langit-langit kamar ini tinggi, dihiasi ukiran gips yang rumit. Kasurnya begitu empuk dan wangi lavender. Lalu, ingatan tentang kejadian semalam membanjiri kepalaku. Pengusiran, terminal, mobil mewah, kakek Dharma, dan rahasia Bram. Aku segera menoleh ke samping. Leo tidak ada di tempat tidur. Jantungku melonjak panik. Aku melompat turun dari kasur dan berlari keluar kamar tanpa sempat mencuci muka. Leo? Panggilku saat menuruni tangga kayu besar yang melingkar. Ibu, lihat, aku lagi kasih makan ikan. Suara ceria Leo terdengar dari arah taman belakang. Aku menghembuskan napas lega dan mengikuti arah suara itu. Di sebuah beranda belakang yang menghadap ke kolam ikan koi yang luas, Leo sedang duduk di tepi kolam, tertawa riang sambil melempar butiran pakan ikan. Di sebelahnya, kakek Dharma duduk sambil minum teh dan membaca koran, mengenakan pakaian santai namun tetap terlihat berkelas. Pemandangan itu begitu surrealis. Anakku, yang kemarin malam menggigil kelaparan di terminal, kini tertawa bahagia bersama kakek buyutnya yang baru ia kenal. Sudah bangun, Elara? Sapa kakek Dharma tanpa mengalihkan pandangan dari koran. Bei Minah sudah siapkan sarapan di meja. Makanlah dulu, kita punya pekerjaan penting hari ini. Terima kasih, Kek. Maaf saya bangun kesiangan. Jawabku sopan, merasa sedikit malu. Tidak apa-apa. Tubuhmu butuh istirahat setelah stres berat kemarin. Habiskan sarapanmu, lalu temui aku di ruang kerja. Jangan bawa Leo, biarkan dia bermain dengan Bei Minah. Setelah sarapan nasi goreng yang lezat dan memastikan Leo aman dalam pengawasan Bei Minah yang keibuan, aku melangkah menuju ruang kerja kakek Dharma dengan jantung berdebar. Pintu kayu jati yang berat itu tertutup rapat. Aku mengetuk pelan sebelum masuk. Di dalam, kakek Dharma tidak duduk di belakang mejanya. Ia berdiri di depan sebuah lukisan besar yang menggambarkan pemandangan panen raya di pedesaan. Lukisan itu tampak sangat tua dan berharga. Tutup pintunya dan kunci, perintahnya pelan. Aku menurut, memutar kunci dengan bunyi klik yang nyaring di ruangan sunyi itu. Mendekatlah, katanya. Saat aku berdiri di sampingnya, kakek Dharma menekan sisi bingkai lukisan itu. Terdengar bunyi desis hidrolik halus, dan lukisan itu perlahan bergeser ke samping, menampakkan sebuah panel logam tertanam di dinding. Bukan brankas biasa dengan kombinasi angka putar, melainkan sebuah panel baja canggih dengan layar sentuh dan pemindai biometrik. Ini brankas pribadi Bram, kata kakek Dharma. Dia memasangnya sendiri 6 bulan sebelum dia menghilang.
Dia bilang, di rumah ini pun dia harus berhati-hati, karena mata-mata Ratna bisa ada di mana saja. Aku menatap brankas itu dengan takjub. Bram punya brankas di sini? Ya. Dan dia menguncinya dengan satu-satunya hal yang dia percayai di dunia ini. Bukan aku, bukan dirinya sendiri. Kakek Dharma menoleh padaku. Jarimu, Elara. Apa? Aku ternganga. Tapi Bram tidak pernah meminta sidik jariku untuk. Ingatkah kau saat dia membelikanmu ponsel baru 3 tahun lalu? Ponsel dengan fitur sidik jari tercanggih saat itu? Potong kakek Dharma. Dia mengambil data sidik jarimu dari sana, dan memprogramnya ke brankas ini. Dia tahu suatu hari nanti, jika sesuatu terjadi padanya, hanya kaulah yang berhak membuka kotak Pandora ini. Mataku memanas. Bram, dia sudah merencanakan ini semua? Sebesar itu bahaya yang dia hadapi sampai dia harus menyiapkan skenario kematiannya sendiri? Dengan tangan gemetar, aku mendekati panel itu. Layar kecil di sana menyala, menampilkan tulisan, Scan authorized personnel only. Tempelkan jempol kananmu, instruksi kakek Dharma. Aku menelan ludah, lalu perlahan menempelkan jempol kananku ke atas kaca pemindai. Ada garis cahaya hijau yang bergerak memindai sidik jariku. Detik-detik terasa seperti jam. BIP. Access grant. Suara mekanik kunci terbuka terdengar berat dan solid. Pintu baja tebal itu perlahan terbuka otomatis. Jantungku berpacu kencang. Apa yang ada di dalamnya? Uang bermiliar-miliar? Emas batangan? Surat wasiat? Aku mengintip ke dalam. Brankas itu kecil dan kosong. Hampir kosong. Tidak ada tumpukan uang. Tidak ada perhiasan. Hanya ada 2 benda kecil yang tergeletak sepi di dasar brankas yang dingin itu. Sebuah buku jurnal bersampul kulit hitam yang sudah agak usang, dan sebuah kunci logam tua yang berkarat dengan gantungan angka, 808. Hanya ini? Tanyaku, sedikit kecewa namun juga bingung. Kakek Dharma justru tersenyum puas. Uang bisa dilacak, Elara. Aset bisa dibekukan. Tapi informasi? Informasi adalah senjata yang paling mematikan. Ambil. Aku meraih buku jurnal dan kunci itu. Buku itu terasa berat di tanganku, seolah menyimpan beban jiwa pemiliknya. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan Bram yang rapi dan tegak langsung menyapa mataku. Rasanya seperti melihat hantu. Dadaku sesak. Jurnal investigasi, Proyek Shadow. Aku membalik halaman demi halaman. Isinya bukan curahan hati, melainkan catatan detektif yang sangat rinci. Ada daftar tanggal, nama-nama perusahaan asing, nomor rekening bank di luar negeri, dan nominal uang yang fantastis, ratusan miliar rupiah. Lihat tanggalnya, kata kakek Dharma, menunjuk salah satu paragraf. Aku membaca entry tertanggal 10 Mei, 2 tahun lalu. Hari ini aku berhasil menyadap ruang rapat ibu. Mereka bertemu dengan perwakilan sindikat, Naga Hitam. Mereka butuh jalur untuk mencuci uang hasil perdagangan ilegal dari pelabuhan. Ibu setuju menggunakan jalur logistik Atmaja Corp sebagai kedok. Imbalannya 20% dari total dana. Ini gila. Mereka mengubah warisan ayah dan paman menjadi mesin kriminal. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan pekikan ngeri. Mertuaku, terlibat dengan sindikat mafia? Aku membalik ke halaman terakhir yang ditulisi. Tanggalnya tepat 1 hari sebelum Bram menghilang. Tulisannya terlihat terburu-buru, tintanya agak melebar seolah ditulis dengan tangan gemetar. Mereka mulai curiga. Siska melihatku keluar dari ruang arsip rahasia. Aku rasa waktuku tidak banyak. Jika aku tidak kembali tanggal 15, artinya mereka sudah tahu aku memegang kunci akses ke dana cadangan mereka. Kunci deposit box 808 di Bank Lama Kota. Di sana aku menyimpan bukti fisik, rekaman suara dan salinan buku besar asli. Elara, jika kau membaca ini, maafkan aku. Aku melakukan ini demi masa depan Leo, agar dia tidak makan uang haram. Jangan percaya siapapun kecuali Paman Dharma. Air mataku jatuh menetes membasahi kertas itu. Bram, esakku. Kenapa kau tidak bilang padaku? Kita bisa lari bersama. Dia tidak mau kau jadi target. Elara, suara kakek Dharma terdengar berat, tangannya menepuk bahuku pelan.
Dia menjadikan dirinya umpan agar kau dan Leo aman. Tapi sekarang, mereka sudah melanggar batas dengan mengusirmu. Bram meninggalkan kunci ini untukmu. Aku mengangkat kunci tua berkarat itu. Ini kunci bank lama kota? Tapi bank itu sudah tutup bertahun-tahun yang lalu, Kek. Gedungnya sudah jadi bangunan tua tak berpenghuni. Secara resmi, ya, jawab kakek Dharma, matanya berkilat licik. Tapi di dunia bawah tanah, gedung bank lama itu masih beroperasi sebagai tempat penyimpanan deposit box pribadi yang sangat rahasia. Tempat di mana para koruptor dan penjahat menyimpan bangkai mereka agar tidak tercium pemerintah. Ironisnya, Bram menyembunyikan bukti kejahatan ibunya di tempat yang paling aman bagi para penjahat. Kakek Dharma berjalan kembali ke mejanya, mengambil ponselnya. Masalahnya, bank lama itu sekarang dikuasai secara tidak resmi oleh orang-orang yang berafiliasi dengan keluarga Atmaja. Mereka membelinya lewat perusahaan cangkang bulan lalu. Ratna pasti sedang mencari-cari bukti yang dicuri Bram di sana, tapi dia tidak bisa membukanya tanpa kunci ini. Ia berbalik menatapku. Kita harus masuk ke sana, Lara. Kita harus mengambil isi kotak 808 itu sebelum mereka menemukannya dengan cara paksa. Tapi tempat itu pasti dijaga ketat, kataku khawatir. Kita tidak bisa masuk begitu saja. Betul. Kita tidak akan masuk dengan cara menerobos. Kakek Dharma menyeringai. Kita akan masuk lewat pintu depan. Aku masih punya beberapa koneksi tua yang berutang nyawa padaku. Dan kau. Ia menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala. Kau akan berperan sebagai klien VIP yang ingin menyimpan berlian warisan. Kita perlu mengubah penampilanmu. Mulai hari ini, Lara si ibu rumah tangga yang sederhana sudah mati. Yang ada adalah Lara, wanita sosialita yang dingin dan tak tersentuh. Aku menggenggam kunci berkarat itu erat-erat, hingga terasa sakit di telapak tanganku. Rasa sakit itu membuatku sadar. Ini bukan mimpi. Ini adalah misi. Kunci ini adalah satu-satunya jalan untuk membersihkan nama Bram dan menghancurkan wanita yang telah menghancurkan hidup kami. Kapan kita bergerak? Tanyaku mantap, menghapus sisa air mata di pipi. Besok malam, jawab kakek Dharma. Persiapkan dirimu. Ini akan menjadi kunjungan bank paling berbahaya dalam hidupmu. Aku mengangguk. Di dalam brankas kosong itu, aku tidak menemukan harta karun, tapi aku menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, sebuah tujuan. Dan aku tidak akan berhenti sampai keadilan ditegakkan. Siang itu, matahari bersinar terik di atas menshan kakek Dharma, namun entah mengapa, udara terasa begitu dingin di tengkuku. Sejak kami menemukan jurnal Bram di brankas pagi tadi, sebuah perasaan tidak nyaman terus menghantuiku. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan pinus yang mengelilingi rumah besar ini. Kakek Dharma bilang tempat ini aman, benteng pertahanan terakhir yang ia bangun selama bertahun-tahun dalam pengasingan. Namun, hatiku sebagai seorang ibu tidak bisa dibohongi. Instingku menjerit bahwa bahaya sedang mengintai, meraya perlahan mendekati satu-satunya harta berharga yang tersisa bagiku, Leo. Keluarga Atmaja pasti sudah menyadari ketidakhadiranku. Rencana mereka untuk melihatku hancur menjadi gelandangan di terminal mungkin sudah gagal total ketika mata-mata mereka melaporkan bahwa aku tidak pernah menaiki bus antar kota manapun. Ibu Ratna dan Siska bukanlah orang yang suka jika ada urusan yang belum selesai. Bagi mereka, aku yang menghilang tanpa jejak adalah ancaman yang jauh lebih menakutkan daripada aku yang mati kelaparan di jalanan. Aku duduk di teras samping, memperhatikan Leo yang sedang berlarian mengejar kupu-kupu di taman yang luas. Taman itu indah, dipenuhi bunga mawar dan bugenvil yang terawat rapi, dikelilingi pagar tembok tinggi yang tertutup tanaman rambat. Di sudut taman, Pak Udin sedang memangkas rumput, sementara dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari hitam berdiri siaga di dekat gerbang samping. Kakek Dharma menyebut mereka sebagai tim pengamanan, tapi aku tahu mereka adalah bodyguard profesional. Keberadaan mereka seharusnya membuatku tenang. Tapi justru sebaliknya, itu mengingatkanku bahwa kami sedang berada di medan perang. Ibu, lihat, kupu-kupunya warna biru, teriak Leo girang, menunjuk ke arah semak-semak dekat pagar pembatas. Iya, sayang, bagus sekali. Jangan lari terlalu jauh ya, seruku, meletakkan cangkir teh yang sejak tadi hanya kuaduk-aduk.
Ponsel baru yang diberikan kakek Dharma bergetar di saku gaunku. Itu pesan dari kakek yang sedang berada di ruang kontrol keamanan. Tetap waspada. Ada aktivitas mencurigakan di jalan masuk utama. Drone pengintai baru saja ditembak jatuh oleh anak buahku. Darahku berdesir. Drone? Mereka menggunakan teknologi untuk melacak kami? Sejauh itukah Ibu Ratna ingin menghabisiku? Tiba-tiba, suasana damai di taman itu pecah. Dari balik tembok tinggi yang tertutup tanaman rambat di sisi utara, sisi yang paling jauh dari pos penjagaan, terdengar suara buk yang keras, seperti benda berat jatuh ke tanah. Sebelum aku sempat mencerna apa yang terjadi, 3 sosok pria berpakaian serba hitam dengan masker menutupi wajah melompat turun dari atas tembok. Mereka bergerak cepat, sangat cepat, dan tujuan mereka jelas. Leo. Leo. Lari. Jeritku sekuat tenaga, bangkit dari kursi dan berlari sekencang mungkin ke arah anakku. Jarak antara teras dan tempat Leo bermain sekitar 20 meter. Bagi seorang ibu yang melihat anaknya dalam bahaya, jarak itu terasa seperti ribuan kilometer. Leo menoleh, wajah kecilnya tampak bingung melihat ibunya berteriak histeris. Dia tidak melihat 3 pria yang berlari menerjang ke arahnya dari belakang. Tangkap anak itu. Cepat, teriak salah satu penyusup. Jantungku berhenti berdetak saat melihat tangan kasar salah satu pria itu nyaris menyambar kerah baju Leo. Jangan. Aku berteriak, air mata kepanikan sudah memburamkan pandanganku. Kakiku tersandung akar pohon, tapi aku tidak peduli, aku bangkit lagi dan terus berlari. Namun, sebelum tangan kotor itu menyentuh Leo, sebuah bayangan hitam melesat dari arah samping. Buag. Salah satu bodyguard kakek Dharma menerjang penyusup itu dengan tendangan terbang yang telak di dada. Pria bertopeng itu terpental mundur beberapa meter, mengerang kesakitan. Leo menjerit ketakutan saat menyadari kekacauan di sekitarnya. Ibu. Amankan tuan muda. Teriak bodyguard lainnya, yang segera menyambar Leo ke dalam gendongannya, melindunginya dengan tubuhnya sendiri yang besar seperti tameng hidup. 2 penyusup lainnya tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan pisau lipat yang berkilat di bawah sinar matahari, dan menyerang bodyguard pertama. Perkelahian sengit terjadi. Bunyi pukulan, tendangan, dan desis kesakitan memenuhi udara taman yang tadinya damai. Aku akhirnya sampai di tempat Leo diamankan. Aku merenggut anakku dari bodyguard kedua, memeluknya begitu erat hingga dia sesak napas. SSTT, ibu di sini, bisikku gemetar, menyembunyikan wajah Leo di dadaku agar dia tidak melihat kekerasan yang terjadi. Pak Udin, tukang kebun tua yang kulihat tadi, tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia membuang gunting rumputnya, menarik sebuah pistol taser dari balik pinggang celananya, dan menembakkannya tepat ke arah salah satu penyusup yang mencoba bangkit. Pria itu kejang-kejang dan ambruk seketika. Ternyata, bahkan tukang kebun di sini pun bukan orang sembarangan. Dalam hitungan kurang dari 3 menit, ketiga penyusup itu sudah berhasil dilumpuhkan. Mereka kini berlutut di tanah dengan tangan terikat ke belakang, wajah mereka lebam, dikelilingi oleh tim keamanan kakek Dharma yang datang berhamburan dari dalam rumah. Kakek Dharma keluar dari pintu teras dengan langkah cepat, tongkatnya mengetuk lantai marmer dengan irama kemarahan. Wajahnya merah padam. Ia berjalan mendekati para penyusup itu, lalu tanpa ragu, ia menampar keras wajah salah satu dari mereka hingga maskernya terlepas. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya kakek Dharma dengan suara rendah yang menakutkan. Pria itu meludah ke tanah, mencoba bersikap berani. Kami tidak tahu. Kami cuma dibayar lewat perantara. Jangan bohong, bentak kakek Dharma. Ia mengangkat tongkatnya, ujung peraknya tepat berada di depan mata pria itu. Di saku celanamu ada ponsel. Aku bisa melacak riwayat panggilanmu dalam 5 menit. Atau kau bisa bicara sekarang, dan mungkin aku akan membiarkanmu pergi dengan kaki utuh. Pria itu gemetar melihat kilatan dingin di mata kakek Dharma. Ia menelan ludah. Siska Atmaja. Dia yang menyuruh kami. Nama itu, nama kakak iparku sendiri. Dia bilang ambil anak itu. Bawa pergi. Kalau ibunya melawan, habiskan saja, lanjut pria itu terbata-bata. Duniaku berguncang. Mendengar ancaman itu secara langsung rasanya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar menduganya. Siska,
Wanita yang dulu pernah memakan masakan buatanku, wanita yang pernah kupanggil kakak, tega menyuruh orang untuk menculik keponakannya sendiri dan membunuhku. Mereka bukan manusia lagi. Mereka adalah iblis berwajah manusia. Aku menyerahkan Leo yang masih menangis kepada Bei Minah yang baru saja datang dengan wajah pucat. Bei, tolong bawa Leo ke kamar aman di basement. Kunci pintunya. Jangan keluar sampai aku bilang aman. Baik, Nyonya. Bei Minah segera membawa Leo pergi. Setelah Leo tidak terlihat lagi, aku berjalan mendekati penyusup itu. Kakek Dharma menatapku, mungkin mengharapkan aku menangis atau histeris. Tapi tidak. Air mataku sudah kering. Yang tersisa hanyalah dingin yang membeku di dalam dada, dingin yang membakar. Aku berdiri di depan pria yang tadi nyaris menyentuh anakku. Katakan pada Siska, ucapku pelan, tapi setiap kataku remas dengan kebencian mendalam. Katakan padanya, dia baru saja membangunkan harimau tidur. Dia ingin perang? Aku akan berikan dia kiamat. Kakek Dharma menatapku dengan sorot bangga sekaligus prihatin. Ia memberi isyarat pada anak buahnya. Bawa sampah-sampah ini ke gudang belakang. Interogasi sampai tuntas, lalu serahkan ke polisi wilayah seberang, jangan polisi lokal yang sudah dibeli Ratna. Saat para penyusup itu diseret pergi, kakek Dharma menghampiriku. Ia meletakkan tangannya di pundakku. Kau baik-baik saja, Lara? Aku menatap tanganku yang masih gemetar. Bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemarahan. Mereka mencoba mengambil Leo, kek, kataku lirih. Mereka tidak peduli Leo itu darah daging mereka sendiri. Mereka cuma peduli harta dan kekuasaan. Keserakahan membuat manusia buta. Nak, jawab kakek. Aku tidak bisa diam lagi, lanjutku, mengangkat wajah menatap kakek Dharma. Tadinya aku ragu. Tadinya aku berpikir mungkin cukup dengan mengambil harta Bram kembali dan pergi jauh. Tapi sekarang tidak. Aku ingin mereka hancur. Aku ingin mereka merasakan sakit yang sama. Aku ingin melihat Ibu Ratna dan Siska memohon ampun di kakiku. Kakek Dharma mengangguk tegas. Itulah semangat yang kubutuhkan. Malam ini, kita tidak hanya akan mengambil bukti. Kita akan mengambil jantung kekuasaan mereka. Malam ini kita ke bank. Tegasku, aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi siapapun yang kakek inginkan. Asalkan aku bisa mendapatkan bukti itu untuk memenjarakan mereka. Kakek Dharma tersenyum tipis. Bagus. Sekarang, masuklah. Tim rias dan stylist sudah menunggu di ruang tamu. Kita perlu merubah Lara si korban menjadi Lara sang predator. Kau harus terlihat meyakinkan sebagai pewaris kekayaan yang tak tersentuh, agar bisa menembus penjagaan ban lama. Aku melangkah masuk kembali ke dalam mansion. Langkahku terasa lebih berat, namun lebih pasti. Lara yang lama, yang lemah lembut dan pemaaf, mungkin sudah mati di taman tadi saat melihat tangan kotor itu hendak meraih anaknya. Lara yang baru kini lahir, ditempa oleh pengkhianatan dan dibakar oleh dendam. Keluarga Atmaja telah membuat kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mereka membuat seorang ibu marah. Dan tidak ada kekuatan di dunia ini yang lebih mengerikan daripada murka seorang ibu yang melindungi anaknya. Malam telah menyelimuti kota, mengubah gedung-gedung pencakar langit menjadi siluet raksasa dengan ribuan mata lampu yang berkelap-kelip. Mobil Rolls-Royce hitam milik kakek Dharma meluncur membelah jalanan aspal basah, menuju distrik kota tua yang suram. Di kursi belakang, aku duduk menatap pantulan diriku di kaca jendela, dan aku nyaris tidak mengenali wanita yang menatap balik ke arahku. Wanita di pantulan itu bukan Lara si ibu rumah tangga yang biasa memakai daster atau kaos oblong. Wanita itu mengenakan gaun malam sutra berwarna merah marun yang membalut tubuhnya dengan elegan, dipadukan dengan mantel bulu sintetis hitam di bahunya. Rambutku yang biasanya kuikat asal-asalan, kini disanggul modern dengan hiasan jepit berlian. Wajahku dipulas make-up bold, dengan lipstik merah menyala yang menyeratkan keberanian dan intimidasi. Di leherku melingkar kalung berlian imitasi kualitas tinggi yang terlihat sangat asli, properti dari koleksi lama mendiang istri kakek Dharma. Kau terlihat sempurna, Nyonya Vanessa. Suara kakek Dharma terdengar dari earpiece kecil yang terpasang di telinga kananku. Ya, malam ini namaku adalah Vanessa, seorang janda kaya dari Singapura yang ingin melihat simpanan warisan suaminya.
Itu adalah identitas palsu yang sudah disiapkan kakek Dharma dengan sangat rapi, lengkap dengan paspor palsu dan kartu nama berlapis emas. Kakek Dharma sendiri tidak ikut masuk. Dia memantau dari dalam mobil van komando yang diparkir 2 blok dari lokasi, sementara aku ditemani oleh tangan kanannya, Pak Tio, pria yang tadi siang menendang penyusup di taman. Malam ini, Pak Tio berperan sebagai asisten pribadiku, mengenakan setelan jas rapi dan membawa koper kulit. Ingat, Elara, suara kakek Dharma kembali terdengar, kali ini lebih serius. Ban lama itu sekarang sarang penyamun berdasi. Jangan tunjukkan rasa takut sedikit pun. Mereka mencium ketakutan seperti hiu mencium darah. Kau punya kuncinya. Itu otorisasi tertinggimu. Aku mengerti, jawabku pelan, menarik napas panjang. Tanganku meraba tas tangan kecilku, memastikan kunci berkarat dengan gantungan angka, 808, itu masih ada di sana. Mobil berhenti di depan sebuah gedung tua bergaya Art Deco, yang megah namun terkesan angker. Plang nama, Bank Dagang Kota, di atasnya sudah berkarat dan lampunya mati sebagian. Tapi aku tahu di balik pintu besinya, kehidupan malam para kriminal elit baru saja dimulai. 2 orang penjaga berbadan besar dengan seragam security, yang lebih mirip preman berseragam, berdiri di depan pintu masuk. Pak Tio turun lebih dulu dan membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar, sepatu hak tinggiku beradu dengan trotoar basah, menghasilkan bunyi tik-tik-tik yang berirama. Aku mengangkat dagu, memasang wajah angkuh yang sudah kulatih di depan cermin selama 2 jam terakhir. Selamat malam, sapa salah satu penjaga dengan nada curiga, menghalangi jalan kami. Bank sudah tutup. Pak Tio maju selangkah, menyerahkan sebuah kartu hitam metalik. Nyonya Vanessa sudah membuat janji dengan manajer Rudy. Urusan deposit box VIP. Penjaga itu melihat kartu tersebut, lalu menatapku dari atas ke bawah. Tatapannya melecehkan, tapi aku membalasnya dengan tatapan dingin yang menusuk. Minggir. Waktuku adalah uang, dan kalian sedang membuangnya, ucapku dengan nada ketus yang dibuat-buat. Penjaga itu terdiam sejenak, lalu menyingkir. Silakan masuk, Nyonya. Lantai dasar. Kami masuk ke dalam lobi ban yang luas. Di luar dugaan, bagian dalamnya sangat mewah, kontras dengan bagian luarnya yang kumuh. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung kristal, dan suasana hening yang mencekam. Tidak ada nasabah biasa di sini. Hanya ada beberapa pria berjas yang sedang berbisik-bisik di sudut ruangan. Seorang pria kurus dengan wajah licik dan setelan jas yang agak kebesaran menyambut kami. Itu pasti Rudy, manajer bank boneka yang disebut kakek Dharma. Ah, Nyonya Vanessa. Kehormatan bagi kami, sapanya dengan senyum palsu yang memamerkan gigi kuningnya. Saya Rudy. Saya diberitahu Anda membawa kunci lama. Langsung saja ke intinya. Potongku, tidak mau berbasa-basi dengan orang ini. Aku membuka tasku, mengeluarkan kunci berkarat itu dan mengangkatnya sedikit. Saya ingin mengambil isi kotak suami saya. Sekarang. Mata Rudy membelalak melihat kunci itu. Dia mengenali bentuk dan kodenya. Ah, seri 800. Itu kotak-kotak lama yang sangat privat. Mari ikut saya ke ruang hazanah. Jantungku berdegup kencang saat kami digiring menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Udara di bawah sini lebih dingin dan berbau apek, bau uang tua dan rahasia yang terkubur. Kami melewati pintu jeruji besi yang dijaga 2 orang bersenjata laras panjang. Kakek benar, ini bukan bank biasa. Ini benteng pertahanan mafia. Kami sampai di depan sebuah pintu baja raksasa yang terbuka. Di dalamnya, berderet ribuan kotak deposit logam di dinding. Kotak 808 ada di lorong C, Nyonya, kata Rudy. Saya akan menunggu di luar. Sesuai protokol, privasi klien adalah prioritas. Aku mengangguk kaku. Rudy dan Pak Tio mundur menunggu di dekat pintu. Aku berjalan sendirian menyusuri lorong-lorong sempit yang diapit dinding logam dingin. Suara langkahku menggema, seolah menghitung mundur detik-detik kebenaran. Nomor 800. 802, 805. Dan akhirnya, 808. Kotak itu berada agak di bawah, setinggi pinggangku. Logamnya terlihat lebih kusam dibanding yang lain. Tanganku gemetar hebat saat memasukkan kunci berkarat itu ke lubangnya. Sempat macet sejenak.
Aku menahan napas, memutar sedikit ke kiri lalu ke kanan. Klik. Kunci terbuka. Aku menarik laci logam panjang itu keluar. Berat. Sangat berat. Dengan susah payah aku membawanya ke meja kecil yang disediakan di sudut lorong. Cahaya lampu neon di atas kepalaku berkedip-kedip, menambah ketegangan. Aku membuka tutup kotak itu. Sama seperti brankas di rumah, isinya bukanlah tumpukan uang. Hanya ada sebuah alat perekam suara digital model lama, sebuah amplop coklat tebal, dan sebuah foto. Aku mengambil foto itu terlebih dahulu. Itu foto Bram, tampak kurus dan berantakan, diambil secara diam-diam dari jarak jauh. Di belakang foto itu ada tulisan tangan Bram. Mereka memaksaku menandatangani polis asuransi jiwa senilai 50 miliar atas namaku sendiri. Penerima manfaat, PT Atmaja Sentosa. Mereka akan membunuhku demi uang ini. Air mataku menetes jatuh ke atas foto itu. 50 miliar? Mereka menghargai nyawa suamiku, ayah dari anakku, hanya seharga itu? Aku mengambil alat perekam suara itu. Ada label kecil bertuliskan, Rapat Keluarga, 14 Mei. Aku menekan tombol play, lalu mendekatkan alat itu ke telingaku. Suara desis statis terdengar sejenak, lalu muncullah suara itu. Suara yang sangat ku kenal. Suara Ibu Ratna. Bram sudah tahu terlalu banyak. Siska. Dia ancaman. Kita tidak bisa membiarkan dia bicara ke polisi. Lalu suara Siska menyahut, terdengar panik namun kejam. Tapi Bu, dia adikku. Masa kita harus? Kau mau kita miskin lagi? Bentak Ibu Ratna dalam rekaman itu. Kau mau semua tas mewahmu, mobilmu, rumahmu disita negara? Kalau Bram buka mulut soal pencucian uang naga hitam, kita semua habis. Mati membusuk di penjara. Hening sejenak. Lalu suara Ibu Ratna terdengar lagi, kali ini sangat dingin, sedingin es. Buat seolah-olah kecelakaan. Remblong di jalur puncak. Pastikan tidak ada saksi. Dan pastikan mayatnya tidak gampang ditemukan supaya klaim asuransinya bisa kita atur lewat orang dalam. Lakukan besok malam saat dia pulang dari kantor. Baik, Bu. Aku akan hubungi eksekutornya, jawab Siska. Rekaman berakhir. Aku terpaku. Tubuhku membeku. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di jantungku. Selama ini aku mengira mereka hanya jahat karena serakah. Aku mengira mereka hanya menelantarkan Bram. Tapi ternyata mereka yang merencanakannya. Ibu kandungnya sendiri memerintahkan pembunuhan anaknya demi uang asuransi dan menutupi kejahatan. Rasa mual yang hebat menyerang perutku. Aku ingin muntah. Aku ingin berteriak. Tapi aku sadar aku masih berada di sarang musuh. Nyonya Vanessa, suara Rudi memanggil dari ujung lorong. Apakah semuanya baik-baik saja? Aku segera menghapus air mata dengan kasar. Tidak. Aku tidak boleh lemah sekarang. Aku memegang bukti yang bisa mengirim mereka ke tiang gantungan. Aku harus membawa ini keluar. Aku memasukkan perekam suara, foto, dan amplop coklat itu ke dalam tasku. Aku menutup kembali kotak kosong itu dan menguncinya, lalu menarik napas panjang untuk menenangkan diri. Aku berjalan kembali ke arah Rudi dan Pak Tio dengan wajah sedatar mungkin, meski tanganku mencengkeram tas begitu erat hingga buku jariku memutih. Sudah selesai, kataku dingin. Ah, bagus. Semoga isinya memuaskan. Rudi tersenyum lagi. Sangat memuaskan, jawabku penuh arti. Sangat berharga. Kami berjalan keluar dari ruang khazanah, naik kembali ke lobi. Setiap langkah terasa begitu lambat. Aku takut tiba-tiba alarm berbunyi. Aku takut tiba-tiba Rudi tahu siapa aku sebenarnya. Aku takut mereka akan menembak kami di punggung. Sesampainya di lobi, aku melihat seorang pria baru saja masuk. Pria itu mengenakan jas rapi, dan wajahnya sangat familiar. Jantungku berhenti berdetak. Itu pengacara keluarga Atmaja. Pengacara licik yang kemarin mengurus surat penyitaan rumahku. Dia sedang berbicara dengan resepsionis, lalu menoleh ke arah kami. Matanya menyipit saat melihatku. Dia menatapku, lalu menatap Pak Tio, lalu kembali menatapku. Kerutan di dahinya semakin dalam. Dia mengenali bentuk wajahku, meski tertutup make-up. Tunggu, katanya sambil berjalan mendekat. Nyonya Lara?
Darahku tersirap. Penyamaranku terbongkar di detik-detik terakhir. Jalan terus, jangan berhenti, bisik Pak Tio di sampingku. Hei, berhenti, teriak pengacara itu. Itu Lara, menantu Atmaja yang buron. Tahan dia. Para penjaga di pintu yang tadi membukakan jalan kini bergerak menutup akses. Tangan mereka meraba pistol di pinggang. Pak Tio, seruku panik. Nunduk, teriak Pak Tio. Pak Tio dengan gerakan kilat mengeluarkan sebuah tabung kecil dari sakunya dan melemparkannya ke lantai. Boom! Asap putih tebal meledak memenuhi lobi bank, membuat pandangan menjadi buta seketika. Suara batuk dan teriakan panik terdengar di mana-mana. Ayo lari. Pak Tio menarik tanganku. Kami menerobos asap, menabrak penjaga yang kebingungan. Kami berlari keluar dari pintu bank, menembus malam yang dingin. Di ujung jalan, mobil Rolls-Royce kakek Dharma sudah menderu, pintu belakangnya terbuka lebar. Masuk. Cepat, teriak kakek Dharma dari dalam. Kami melompat masuk ke dalam mobil tepat saat dua penjaga bank berlari keluar sambil mengacungkan senjata. Jalan. Jalan, teriak Pak Tio. Mobil melesat pergi meninggalkan lokasi dengan kecepatan tinggi, meninggalkan teriakan marah dan kekacauan di belakang kami. Aku bersandar di jok mobil, napas memburu, jantungku berdegup seperti drum. Tanganku gemetar saat mengeluarkan alat perekam suara dari dalam tas. Kita dapat? Tanya kakek Dharma, matanya menatapku lewat spion tengah. Kita dapat, jawabku, mengangkat alat kecil itu. Kita punya suara Ibu Ratna yang memerintahkan pembunuhan Bram. Kakek Dharma tersenyum, senyum yang penuh kemenangan namun juga kesedihan. Bagus. Simpan itu baik-baik. Itu adalah tiket kita untuk pesta besok malam. Pesta? Tanyaku bingung, masih mencoba mengatur napas. Ya, jawab kakek Dharma, matanya berkilat tajam menatap jalanan di depan. Besok malam, Atmaja Group mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan rebranding perusahaan. Semua orang penting akan ada di sana. Investor, pejabat, polisi dan tentu saja, Ratna serta Siska. Ia menoleh padaku. Kita akan datang ke pesta itu, Lara. Kita akan menjadi tamu tak diundang yang membawa hadiah paling istimewa. Kita akan memutar rekaman ini di depan semua orang dan menghancurkan mereka dalam satu malam. Aku menatap alat perekam di tanganku. Rasa takut yang tadi mencekik kini berubah menjadi antisipasi yang membakar. Besok malam adalah malam penghakiman. Dan aku, Lara, akan menjadi hakimnya. Grand Ballroom Hotel Imperium malam itu bersinar terang benderang, seolah ingin menandingi bintang-bintang di langit. Ini adalah hotel termewah di kota, tempat di mana para elit berkumpul untuk memamerkan kekayaan dan kekuasaan mereka. Malam ini, hotel itu disewa penuh oleh keluarga Atmaja. Spanduk besar bergambar wajah Ibu Ratna dan Siska terpampang megah di pintu masuk dengan tulisan emas, New Era of Atmaja Group, Rebranding Legacy. Ironis sekali, mereka merayakan warisan di atas kuburan anak dan suami mereka sendiri. Aku duduk di kursi belakang Rolls-Royce hitam kakek Dharma yang berhenti tepat di depan lobi utama. Tanganku dingin, tapi bukan karena takut. Dingin ini adalah ketenangan sebelum badai. Aku menatap gaun yang kukenakan. Bukan lagi gaun merah mencolok seperti saat penyamaran di bank kemarin. Malam ini, aku mengenakan gaun malam berwarna hitam pekat berbahan bludru, panjang menjuntai hingga menyapu lantai, dengan potongan sederhana namun memancarkan aura berkabung sekaligus kekuatan. Di leherku, melingkar kalung berlian asli peninggalan nenek Bram, istri kakek Dharma, yang harganya mungkin bisa membeli separuh hotel ini. Kau siap, Lara? Tanya kakek Dharma di sampingku. Ia mengenakan tuxedo hitam klasik, terlihat gagah meski usianya sudah senja. Tongkat peraknya berkilat ditimpa lampu lobi. Lebih dari siap, kek, jawabku mantap. Mari kita akhiri sandiwara mereka. Pintu mobil dibuka oleh valet. Blitz kamera wartawan langsung menyambar kami begitu kaki kami menapak karpet merah. Awalnya, para wartawan itu bingung. Mereka tidak mengenali siapa wanita anggun berbaju hitam ini, dan mereka lebih tidak mengenali lagi sosok tua yang berjalan dengan wibawa di sampingnya. Namun, bisik-bisik mulai terdengar. Kakek Dharma adalah legenda yang dianggap sudah mati atau gila oleh publik,
kemunculannya kembali adalah berita besar. Kami berjalan masuk ke dalam ballroom. Udara di dalam sejuk dan berbau parfum mahal bercampur aroma bunga lili. Ratusan tamu undangan, para pejabat, rekan bisnis, selebriti, dan sosialita, sedang bercengkrama sambil memegang gelas champagne. Suara denting gelas dan tawa sopan memenuhi ruangan. Di atas panggung megah di ujung ruangan, Ibu Ratna dan Siska berdiri seperti ratu dan putri mahkota. Ibu Ratna mengenakan kebaya emas yang membuatnya terlihat silau, sementara Siska memakai gaun perak penuh payet. Mereka sedang tertawa lebar, menyalami beberapa investor asing. Wajah mereka berseri-seri, wajah orang-orang yang merasa dunia ada di genggaman mereka. Wajah pembunuh yang tidur nyenyak di atas tumpukan uang darah. Kehadiran kami di pintu masuk ballroom awalnya tidak disadari. Namun, kakek Dharma memberi isyarat pada Pak Tio yang berjalan di belakang kami. Pak Tio mengangguk dan memberi kode pada petugas pencahayaan, yang rupanya sudah diamankan oleh orang-orang kakek. Tiba-tiba, lampu chandelier utama di tengah ruangan meredup. Sorot lampu spotlight, yang tadinya mengarah ke panggung, kini bergeser drastis, menembus kerumunan, dan berhenti tepat di tempat kami berdiri di pintu masuk. Seketika, hening. Musik orkestra yang mengalun lembut berhenti mendadak. Ratusan pasang mata menoleh ke arah kami. Mulut-mulut ternganga. Gelas-gelas tertahan di udara. Aku mengangkat dagu tinggi-tinggi, menatap lurus ke arah panggung, menatap langsung ke mata Ibu Ratna. Dari kejauhan, aku bisa melihat senyum di wajahnya luntur seketika, digantikan oleh ekspresi horor yang murni. Wajahnya memucat di balik lapisan bedak tebalnya. Siska di sebelahnya bahkan sampai menjatuhkan gelas wine-nya, pecah berantakan di lantai panggung. Selamat malam. Suara kakek Dharma menggema tanpa mikrofon, namun wibawanya mengisi seluruh ruangan. Maaf kami terlambat. Macet di jalan menuju keadilan agak padat malam ini. Kami mulai berjalan membelah kerumunan. Para tamu undangan secara otomatis menyingkir, membelah diri seperti laut merah, memberi jalan bagi kami menuju panggung. Bisik-bisik mulai terdengar riuh. Itu Pak Dharma, pendiri Atmaja. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Bukankah itu istri Bram yang katanya gila dan kabur dari rumah? Aku mengabaikan mereka semua. Fokusku hanya satu, dua wanita di atas panggung itu. Melihat kami mendekat, Ibu Ratna segera menyambar mikrofon dari podium. Tangannya gemetar hebat. Keamanan. Security. Teriaknya dengan suara melengking yang pecah. Usir mereka. Usir pengemis-pengemis ini. Mereka tidak diundang. Beberapa petugas keamanan hotel bergerak mendekat, tapi langkah mereka terhenti ketika puluhan pria berbadan tegap, anak buah kakek Dharma yang menyamar sebagai tamu, tiba-tiba berdiri dan membentuk pagar betis, menghalangi petugas keamanan hotel. Kami sampai di depan panggung. Aku menaiki tangga panggung perlahan, bunyi sepatu hak tinggiku terdengar jelas di tengah keheningan yang mencekam. Aku berdiri berhadapan langsung dengan Ibu Ratna. Jarak kami hanya 1 meter. Aku bisa melihat keringat dingin mengalir di pelipisnya. Apa yang kau lakukan di sini, Lara? Desis Ibu Ratna, mencoba terlihat garang meski matanya memancarkan ketakutan. Kau mau minta uang? Kau mau mengemis setelah sadar hidup di jalanan itu susah? Dasar sampah. Aku tersenyum tipis. Senyum yang kutiru dari kakek Dharma. Aku tidak butuh uangmu, Bu. Uangmu bau darah. Lancang sekali mulutmu. Siska maju hendak menamparku. Dengan gerakan cepat, aku menangkap pergelangan tangan Siska di udara. Cengkeramanku kuat, didorong oleh amarah yang sudah dipendam selama 2 tahun. Jangan pernah sentuh aku lagi, ucapku dingin, lalu menghempaskan tangannya kasar hingga ia terhuyung mundur. Kakek Dharma naik ke atas panggung, berdiri di sampingku. Ia mengambil alih mikrofon yang tergeletak di podium. Hadirin sekalian, ucap kakek Dharma tenang. Malam ini kalian diundang untuk merayakan masa depan Atmaja Group. Tapi, tidak ada masa depan tanpa meluruskan masa lalu. Wanita ini, ia menunjuk Ibu Ratna, Ratna Atmaja, dan putrinya, Siska, telah membangun kekayaan mereka di atas kejahatan yang tak terbayangkan. Dia bohong. Teriak Ibu Ratna histeris, berusaha merebut mikrofon, tapi aku menghalanginya. Dharma sudah gila.
Dia orang tua pikun yang iri dengan kesuksesanku. Jangan dengarkan dia. Buktikan, tantang Siska. Mana buktinya? Kalau cuma omong kosong, kami bisa tuntut kalian atas pencemaran nama baik. Bukti? Aku tertawa kecil. Tawa yang hambar. Kalian minta bukti? Aku memberi kode pada operator di ruang kontrol di balkon atas, lagi-lagi orang kakek Dharma. Putar, perintahku. Layar proyektor raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan, tiba-tiba berubah menjadi hitam. Suara kresek-kresek statis terdengar membahana lewat sound system berkekuatan ribuan watt itu. Lalu, suara itu muncul. Jernih. Nyaring. Tak terbantahkan. Bram sudah tahu terlalu banyak. Siska. Dia ancaman. Kau mau kita miskin lagi? Buat seolah-olah kecelakaan. Remblong di jalur puncak. Pastikan mayatnya tidak gampang ditemukan. Suara Ibu Ratna yang memerintahkan pembunuhan anaknya sendiri menggema di seluruh ballroom, menusuk telinga setiap orang yang hadir. Wajah Ibu Ratna bukan lagi pucat, tapi seputih mayat. Dia mematung. Matanya melotot menatap layar hitam itu seolah melihat hantu. Siska menutup mulutnya dengan kedua tangan, air mata ketakutan mulai mengalir. Para tamu undangan terkesiap. Jeritan kaget terdengar di sana-sini. Itu suara Bu Ratna. Ya Tuhan, dia membunuh anaknya sendiri. Pembunuh. Rekaman terus berlanjut, memperdengarkan detail rencana pencucian uang dengan sindikat mafia dan pemalsuan laporan keuangan. Begitu rekaman selesai, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tapi kali ini, keheningan itu berat, penuh dengan penghakiman. Aku mengambil mikrofon dari tangan kakek Dharma, dan menatap Ibu Ratna yang kini terduduk lemas di lantai panggung. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya yang gemetar. 2 tahun, suaraku bergetar menahan emosi. 2 tahun ibu membiarkan aku dan Leo menangis setiap malam, merindukan Bram. 2 tahun ibu berpura-pura sedih di depan makam kosongnya. Padahal ibu yang mengirimnya ke sana. Ibu bukan manusia. Ibu adalah monster. Tidak itu rekayasa itu. Ibu Ratna mencoba menyangkal, tapi suaranya hilang ditelan cemoohan para tamu. Sudah cukup sandiwaranya, Ratna, suara berat kakek Dharma memotong. Polisi. Pintu-pintu ballroom terbuka serentak. Bukan security hotel yang masuk, melainkan satu peleton polisi bersenjata lengkap dipimpin oleh seorang komisaris polisi yang dikenal jujur, sahabat lama kakek Dharma. Ratna Atmaja, Siska Atmaja, seru komisaris itu lantang sambil berjalan menuju panggung. Anda berdua ditangkap atas tuduhan pembunuhan berencana, pencucian uang, dan pemalsuan dokumen negara. Siska menjerit histeris saat polisi memborgol tangannya. Bukan aku. Ini semua ide ibu. Aku cuma disuruh. Jangan tangkap aku. Ibu yang bunuh Mas Bram. Ibu yang jahat. Anak dan ibu itu kini saling menyalahkan. Topeng, keluarga harmonis, mereka hancur lebur menjadi debu. Ibu Ratna tidak melawan saat diborgol. Tatapannya kosong, menatapku dengan kebencian yang masih menyala redup. Tapi dia tahu dia sudah kalah. Tamat sudah riwayatnya. Saat polisi menggelandang mereka turun dari panggung melewati kerumunan tamu yang mencemooh dan meludahi lantai yang mereka lewati, aku merasakan kakiku lemas. Bukan karena takut, tapi karena beban berat yang selama ini kupikul di pundakku tiba-tiba terangkat. Kakek Dharma segera merangkul bahuku agar aku tidak jatuh. Kau hebat, Lara. Kau sangat hebat. Aku memeluk kakek tua itu, menyembunyikan wajahku di jasnya, dan akhirnya, setelah sekian lama menahan diri untuk menjadi kuat, aku menangis. Tapi ini bukan tangis kesedihan. Ini adalah tangis pelepasan. Malam ini, di bawah sorotan lampu mewah dan tatapan ratusan orang, keadilan akhirnya ditegakkan. Pesta perayaan mereka berubah menjadi pesta penghakiman, dan aku adalah palu hakimnya. 1 minggu setelah malam, pesta penghakiman, itu, suasana di kota masih heboh. Berita tentang runtuhnya dinasti Atmaja menjadi headline di semua surat kabar dan stasiun televisi. Wajah Ibu Ratna dan Siska yang mengenakan baju tahanan oranye menghiasi layar kaca setiap hari. Fakta-fakta baru terus bermunculan. Rekening rahasia di luar negeri, suap kepada pejabat,
hingga keterlibatan mereka dengan sindikat narkoba. Publik marah, investor kabur, dan saham perusahaan anjlok ke titik terendah. Namun, di balik kekacauan itu, ada satu titik terang. Aku berdiri di ruang rapat utama gedung Atmaja Tower. Ruangan ini dulu adalah tempat terlarang bagiku. Dulu, aku hanya istri yang dianggap tidak tahu apa-apa, yang bahkan tidak boleh menginjakan kaki di kantor suaminya sendiri. Kini, aku berdiri di ujung meja panjang, menatap pemandangan kota Jakarta dari lantai 40. Di meja itu, tumpukan dokumen hukum setebal bantal menunggu tanda tanganku. Ini dokumen pengalihan aset terakhir, Nyonya Lara, kata Pak Hadi, pengacara baru yang ditunjuk kakek Dharma untuk membereskan kekacauan ini. Dengan ditanda tanganinya dokumen ini, seluruh kepemilikan saham Ratna dan Siska yang telah disita negara, dikembalikan kepada ahli waris Bram Atmaja, yaitu Anda dan Leo. Aku mengambil pena emas itu. Tanganku tidak lagi gemetar seperti saat aku dipaksa menandatangani surat pengusiran di rumahku dulu. Kali ini, tanganku mantap. Aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas bermaterai itu. Sret, sret, selesai. Dalam sekejap, aku bukan lagi janda miskin yang terlantar. Aku adalah pemilik mayoritas Atmaja Group. Rumahku yang disita sudah ditebus kembali. Harta Bram yang digelapkan sudah dilacak dan dikembalikan. Masa depan Leo sudah terjamin, bahkan sampai 7 turunan. Selamat, Nyonya Komisaris Utama. Pak Hadi tersenyum hormat, lalu membereskan berkas-berkasnya dan pamit keluar ruangan. Aku sendirian lagi. Tapi kali ini, aku tidak merasa sepi. Aku merasa kosong. Ya, anehnya, setelah semua kemenangan ini, setelah semua musuhku mendekam di penjara seumur hidup, ada lubang besar di hatiku yang tidak bisa ditutup oleh uang ataupun jabatan. Kemenangan ini terasa hambar karena orang yang seharusnya ada di sini bersamaku, orang yang paling berhak melihat keadilan ini, tidak ada. Bram. Aku menyentuh kaca jendela yang dingin. Mas, aku sudah melakukannya. Aku sudah menghancurkan mereka. Tapi kenapa rasanya masih sakit? Pintu ruang rapat terbuka. Kakek Dharma masuk dengan langkah pelan. Wajahnya tampak serius, tidak ada senyum kemenangan seperti biasanya. Di tangannya, ia memegang sebuah amplop coklat tebal yang tersegel rapi. Sudah selesai urusan administrasinya? Tanyanya lembut. Sudah, Kek. Semuanya sudah kembali. Tapi, aku menunduk. Tapi kau merasa ini belum berakhir, sambung kakek Dharma. Ia seolah bisa membaca pikiranku. Kakek berjalan mendekat dan meletakkan amplop coklat itu di atas meja, tepat di depan tanganku. Aku menjanjikanmu keadilan, Lara. Dan kita sudah mendapatkannya. Tapi aku juga menyimpan satu hal darimu sampai hari ini. Karena aku tidak ingin memberimu harapan palsu sebelum aku yakin 100%. Jantungku berdegup kencang. Apa ini, Kek? Duduklah, perintahnya. Aku duduk. Mataku terpaku pada amplop itu. Dengan tangan gemetar, aku membuka segelnya. Di dalamnya ada beberapa lembar foto dan sebuah laporan detektif swasta internasional. Aku menarik foto pertama. Itu foto candid, diambil dari jarak jauh, gambarnya agak buram, pislatet, karena sepertinya diambil dari rekaman CCTV. Lokasinya terlihat seperti sebuah lobi bandara atau rumah sakit di luar negeri, terlihat dari papan petunjuk yang menggunakan bahasa Jerman. Di tengah keramaian orang-orang asing di foto itu, ada satu sosok yang menarik perhatianku. Seorang pria duduk di kursi roda, didorong oleh seorang perawat. Pria itu memakai topi kupluk dan selimut menutupi kakinya. Wajahnya tirus, brewokan, dan terlihat jauh lebih tua dari usianya. Ada bekas luka samar di pelipisnya. Tapi aku mengenali mata itu. Mata yang selalu menatapku dengan cinta. Mata yang sama yang dimiliki Leo. Mas Bram. Bisikku, suaranya nyaris tak terdengar karena tenggorokanku tercekat hebat. Air mata langsung tumpah membasahi pipiku. Ini Mas Bram, kan, Kek? Dia masih hidup. Lihat tanggal di pojok foto, kata kakek Dharma. Aku melihatnya. Tanggalnya 1 bulan yang lalu. Frankfurt, Jerman. Bram selamat dari kecelakaan itu. Lara, jelas kakek Dharma dengan suara berat. Tapi kondisinya parah.
Mobilnya memang jatuh ke jurang, tapi dia sempat melompat keluar sebelum mobil itu meledak. Tubuhnya hanyut di sungai dan ditemukan oleh warga desa di hilir. Dia mengalami cedera kepala berat dan koma selama 6 bulan. Warga desa merawatnya tanpa tahu siapa dia, karena kartu identitasnya hancur. Aku mendengarkan dengan napas tertahan, meresapi setiap kata yang bagaikan mukjizat ini. Saat dia sadar, dia mengalami amnesia parsial dan kelumpuhan pada kakinya. Dia tidak ingat namanya, tidak ingat asalnya. Tapi kakek Dharma menunjuk foto lain. Foto close-up tangan pria itu. Di jari manisnya, masih melingkar sebuah cincin perak sederhana. Cincin pernikahan kami. Dia tidak pernah melepas cincin itu, lanjut kakek Dharma. Tim penyelidikku menemukannya di sebuah panti rehabilitasi sosial di pinggiran Jerman, dibawa oleh sebuah LSM kemanusiaan yang menemukannya terlantar. Dia terdaftar sebagai John Doe. Tapi instingku mengatakan itu dia. Aku mengirim orang ke sana untuk mengambil sampel DNA dari gelas bekas minumnya. Dan hasilnya, kakek Dharma menyodorkan lembar hasil tes DNA. Probability of paternity identity, 99,9%. Match. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku menangis bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan yang begitu besar hingga rasanya dadaku mau meledak. Bram masih hidup. Suamiku masih hidup. Dia tidak meninggalkanku. Dia berjuang untuk tetap hidup. Meski lupa ingatan, dia tetap menjaga cincin kami. Kenapa kakek baru kasih tahu sekarang? Tanyaku di sela isak tangis. Karena aku harus fokus menghancurkan Ratna dulu. Jawab kakek realistis. Kalau Ratna tahu Bram masih hidup saat dia masih berkuasa, dia akan mengirim pembunuh bayaran ke Jerman untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sekarang Ratna sudah di penjara. Siska sudah di penjara. Jaringan mereka sudah hancur. Bram aman sekarang. Kakek Dharma tersenyum hangat. Pesawat jet pribadiku sudah siap di Bandara Halim. Izin terbang ke Frankfurt sudah keluar. Leo dan Bei Mina sudah di sana, menunggu ibunya pulang untuk menjemput ayah. Aku berdiri, menghapus air mata dengan punggung tanganku. Rasa kosong di hatiku lenyap seketika, digantikan oleh api semangat yang baru. Misi balas dendam sudah selesai. Sekarang saatnya misi penyelamatan. Terima kasih, Kek. Terima kasih untuk semuanya, ucapku tulus. Aku tidak tahu bagaimana caraku membalas kebaikan orang tua ini. Dia datang saat aku di titik nadir dan mengangkatku kembali ke tempat terhormat. Jangan berterima kasih padaku. Kakek Dharma menepuk bahuku. Bram adalah cucu kesayanganku. Kau adalah cucu menantuku yang tangguh. Atmaja butuh pemimpin sepertimu. Tapi sekarang, pergilah. Suamimu menunggumu. Bawa dia pulang. Aku mengangguk mantap. Aku mengambil amplop itu, memeluknya di dada seperti harta karun. Aku berjalan keluar dari ruang rapat, langkahku cepat dan ringan. Aku melewati para karyawan yang membungkuk hormat padaku, tapi aku tidak peduli pada jabatan itu sekarang. Uang, perusahaan, gedung pencakar langit ini, semuanya tidak ada artinya dibandingkan dengan kemungkinan memeluk Bram lagi. Di lobi bawah, mobil sedan hitam sudah menunggu. Langit Jakarta cerah, seolah ikut merayakan harapan baru ini. Aku masuk ke dalam mobil, menatap foto Bram sekali lagi. Tunggu aku, Mas. Aku datang. Dulu kau yang melindungiku dari dunia yang jahat. Sekarang, giliranku yang akan merawatmu, menjadi kakimu, dan menjadi ingatanmu. Kita akan membangun ulang semuanya dari awal. Bertiga. Kau, aku, dan Leo. Mobil melaju menuju bandara, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakang, dan terbang menyongsong masa depan di mana keadilan sudah ditegakkan dan cinta menemukan jalan pulangnya. Perang sudah usai. Saatnya pulang.